Ya, kebanyakan orang tua emang cuma nganggep anak mereka tuh sebatas investasi masa tua doang, tanpa merhatiin kebahagiaan si anak sendiri. Nah, jangan lupa juga cek channel kedua punya Distrik Anime, namanya Another Sun. Di sana lu bakal nemu video-video yang berisi informasi yang jauh lebih luas cakupannya. So, seandainya lu suka, jangan lupa langsung tampar aja tombol subsnya. Nomor 1, Ging Priest dari cerita Hunter x Hunter. 実にやばい。そりゃ、まあ、そうなるよな。 Karakter utama di anime Hunter x Hunter yang bernama Gon, sejak masih bocah udah ditelantarin babehnya sendiri, yaitu si Ging. Alasannya sih demi kebaikan si Gon sendiri, soalnya banyak banget orang jahat yang lagi ngeburu si Ging. Tapi kalau menurut gua sih, tuh orang cuma pengen hidup sendiri, kagak mau kebebanin si Gon. Yang kasiannya si Gonnya, hampir seluruh kehidupannya doi pakai cuma buat nyari babehnya itu. Bahkan tuh bocah udah beberapa kali ada di ambang kematian selama pencariannya. Nomor 2, Yujiro Hanma dari cerita Baki. Merupakan ayah kandung dari si tokoh utama ceritanya. Yujiro Hanma ini diklaim sebagai makhluk terkuat yang ada di bumi. Dan titelnya itu jadi cerminan buat sifatnya juga. Doi cuma peduli sama kekuatan plus tantangan doang. Parahnya, nih orang pernah ngebunuh istrinya sendiri di hadapan anaknya. Dengan alasan istrinya itu terlalu keobsesi sama si Yujiro. Udah jelas lah hal ini bikin marah si Baki. Dan selama hidupnya si Baki mati-matian latihan supaya bisa ngalahin babeh biadabnya. Nomor 3, Kiryuin Ragyo dari cerita Kill la Kill. 私の遺伝子を持つ個体でも生命繊維への拒否反応は否めないか。仕方ない。 Nih orang masuk juga sebagai ibu paling buruk sepanjang sejarah anime manga. Udah mah arogan, sadis, sama haus akan kekuasaan. Parahnya demi ngewujudin apa yang jadi obsesinya, si Ragyo sampai ngorbanin 2 anaknya sebagai tikus percobaan. Mereka berdua diinjeksi semacam alien benang yang bisa nambah kekuatan tempur. Nih cewek juga kagak ragu ngebunuh suaminya yang waktu itu nentang eksperimen tersebut. Nomor 4, Kirameki Mikawa dari cerita Shigofumi. 雨、きらめきお天気なのに、お天気なのに、お天気なのに、雨。 Terkenal sebagai penulis berbakat yang ngepincut banyak banget hati cewek. Alasan kenapa doi dicap sebagai orang tua paling buruk tuh, ya karena emosinya sering ngeledak-ledak kagak karuan. Terus amarahnya ini sering dilampiasin ke anaknya yang masih kecil bernama Fumika. Gilanya tuh orang sama sekali kagak peduli sama anaknya itu pas lagi terbaring koma selama bertahun-tahun. お前なんかじゃない。きれい、きれいだって。何がきれいだ。汚らしい黒目。 Nomor 5, Albert the Blois dari cerita Gothic. 皮肉なものだな。ああ、罪なる者よ。汚れし血の泉より生まれいでしお前に嘆きの祝福を。 Bermula dari pas orang ini nawarin buat nyiptain tentara homunculus buat sepanjang Raja Marato. Tapi dengan syarat si Albert minta supaya kawin sama cewek bernama Cordelia Gallo, manusia yang punya kekuatan super. Dengan alasan si Albert pengen punya anak dengan kekuatan super juga. Sampai akhirnya lahirlah anak cewek. Selama hidupnya tuh anak dikurung terus bukannya diurus. Si Albert malah sibuk ngemanfaatin orang lain supaya dirinya diangkat jadi Perdana Menteri.
Nomor 6, Medusa Gorgon dari cerita Soul Eater. ベクトルプレートまたしばらく私の前から消えてなさい Sama kayak si Ragyo, nih orang juga jadi ibu terburuk. Sepanjang cerita berlangsung, nih orang bahkan kagak pernah nganggep anaknya sebagai darah dagingnya, melainkan cuma sebatas objek eksperimen doang. Berhubung dari awal, anaknya itu ada cuma buat dijadiin senjata hidup doang sama si Gorgon. タイミングを見計らいプレートを利用したカウンター ベクトルストーム Nomor 7, Sasuke Uchiha dari cerita Naruto atau Boruto. Bang Toyib yang doyan berkelana atas dasar penebusan dari dosa yang selama ini nih cowok udah perbuat. Si Sasuke niatnya sih pengen ngehapus segala bentuk kejahatan baru yang ada di dunia, termasuk ngehapus anggota klan Otsutsuki. Tapi gobloknya setelah kentu sama si Sakura terus brojol si Sarada, pas balik anaknya itu udah remaja, dan bahkan si Sasuke sendiri lupa sama muka anaknya. Dan parahnya lagi, waktu itu si Bang Toyib hampir ngebunuh si Sarada. お前サラダなのか Nomor 8, orang tua Yuno Gasai dari cerita Mirai Nikki. だって私の苦しさを知ったらきっと私を大事にしてくれるこの鬼子どうしてあんたなんかをきっと幸せになれると思ったのに Dua-duanya juga dari awal emang udah kagak akur keadaan rumah tangga mereka diambang kehancuran. Cuma gobloknya amarah mereka tuh malah dilampiasin ke anak cewek mereka yang bernama Yuno. Bahkan pernah si Yuno ini dikurung dalam kerangkeng, terus cuma dikasih makanan kayak babi. Untungnya si Yuno bisa balas dendam ke mereka berdua. ただいまパパママパパとママが死んで1ヶ月 Nomor 9, Saki Arima dari cerita Shigatsu wa Kimi no Uso. 何してるのさっき何よあの演奏は譜面をさらえってあれほど言ってるでしょやめなさいさっき Jalan pikirannya emang amburadul. Sebagai ibu dari seorang anak yang berbakat banget main piano, si Saki ini malah nuntut ke anaknya itu buat tampil sempurna di tiap konser, tanpa ngasih pujian ataupun kasih sayang. Anaknya itu bahkan sampai dijulukin si manusia metronom, saking akurat permainan pianonya. Tapi luka di jiwanya malah jadi sebuah trauma mendalam buat si anak. Sampai doi takut dan gak mau main piano lagi. 喜んで欲しかっただけなのにそれなのにお前なんか死んじゃえばいいんだ Nomor 10, orang tua Sakuya Watanuki dari cerita Servam. 私が死んだらいくら入るの昨夜には何もしないでああ約束するよ Ortu yang satu ini cuma peduli sama uang plus status sosial daripada anak-anak mereka. Bahkan pernah pada suatu hari mereka maksa putrinya buat bunuh diri supaya tuh ortu goblok bisa dapat uang dari asuransi kematian putrinya itu. Putranya yang nyaksiin kematian anak itu malah tutup mulut dan kagak mau bilang ke polisi. Soalnya si anak ini diiming-imingin kagak bakal dibunuh juga. Pada akhirnya tuh anak dibunuh juga dan ortunya dapat uang asuransi lagi. Tapi untung anak tersebut kagak mati, melainkan berubah jadi vampir yang siap balas dendam kapanpun. 迎えに来たよ Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, silahkan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, lo bisa langsung meluncur aja ke TKP. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!